anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Indah Syafitri, Hadir, Bu. Yulia, Hadir, Bu. Andriani, hadir Bu. Nah, semua hadir ya. Hadir, Bu. Pembelajaran hari ini mengenai tentang sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini supaya diharapkan kalian mampu mengonstruksi pengetahuan awal untuk mendeskripsikan jenis-jenis sistem perekonomian. Kemudian kalian bisa untuk memberikan contoh nyata kelebihan kekurangan dari setiap jenis sistem perekonomian. Lalu ada mampu mengeksplorasi rasa ingin tahu terhadap suatu sistem perekonomian. Nah, sebelum pembelajaran mulai, ada gambar mengenai sistem ekonomi. Coba kalian lihat. Apa yang kalian lihat dari sistem perekonomian tersebut? Adanya sistem ekonomi komando. Lalu adanya sistem ekonomi kapitalis. Adanya sistem ekonomi mix ekonomi. Nah, sebelumnya ada yang tahu sistem ekonomi itu apa? Tidak, Bu. Nah, sistem perekonomian itu diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, sistem perekonomian itu ada 5, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi campuran. Kemudian 3 diantaranya akan saya jelaskan, di mana sistem ekonomi sosialis itu merupakan suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi ada campur tangan pemerintah. Di antaranya negara-negara yang menerapkannya ada Kuba dan Korea Utara. Dan kemudian sistem ekonomi syariah. Nah, sistem ekonomi syariah ini bertolak belakang dengan kapitalis yang bersifat individual, sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawab kepada warganya. Kemudian sistem ekonomi campuran itu merupakan perpaduan antara ekonomi kapitalis dan sosialis, yang mana pada umumnya sistem ekonomi ini diterapkan di negara-negara berkembang seperti Malaysia, Brunei, India, dan Kanada. 2 diantaranya, sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi komando, akan menjadi tugas kelompok bagi kalian, yang mana kelompok pertama saya bagi yakni Indah dan Yulia. Kelompok kedua ada Handriani. Silakan dimulai diskusinya. Baik, Bu. Baik, apakah sudah selesai kerja kelompoknya? Belum, Bu. Sudah selesai diskusinya? Sudah, Bu. Nah, silakan kelompok pertama untuk presentase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang atau menyalurkan barang. Sistem ekonomi kapitalis diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Denmark, Jepang, Korea Selatan, dan Afrika Selatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Syafitri Borbong mengenai ciri-ciri, kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kapitalis. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu mengenai ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama itu semua faktor produksi dimiliki masyarakat individu. Yang kedua, individu diberi kebebasan dalam memiliki sumber-sumber produksi.
Yang ketiga, pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat, masyarakat terbagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pemilik sumber daya produksi dan masyarakat pekerja. Dan yang kelima, adanya persaingan dalam masyarakat, terutama dalam mencari keuntungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kelompok 2? Apa ada tanggapan? Tidak Bu, sudah pas. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai tentang sistem ekonomi komando ataupun terpusat. Sistem ekonomi komando sering digunakan untuk menggambarkan sistem ekonomi mengenai barang-barang dimiliki secara bersama-sama dan didistribusikan untuk kepentingan bersama sesuai dengan kebutuhan anggota masyarakat. Kemudian ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua unit bisnis mulai dari yang kecil hingga yang besar dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan pemerataan ekonomi dan kebersamaan. Yang kedua, prinsip keadilan yang dianut yaitu setiap orang menerima imbalan yang sama. Yang ketiga, campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi sangat dominan. Yang keempat, setiap orang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi sehingga nasib seseorang bisa ditemukan oleh pemerintah. Ya, Bu. Apa kelompok pertama ada tanggapan? Pas Bu. Baik, saya simpulkan dari pembelajaran hari ini. Nah, sistem ekonomi itu merupakan sistem ekonomi sebagai suatu sistem yang mengatur, menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Nah, sistem ekonomi itu diantaranya ada 5, yakni ekonomi sosialis, komando, syariah, kapitalis, dan campuran. Nah, di setiap sistem perekonomian yang ada diterapkan di setiap negaranya, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri dan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, di mana penerapan sistem ekonomi ini tergantung pada sistem kenegaraan suatu kenegaraan negara yang ekonominya akan diterapkan di mana. Nah, untuk materi selanjutnya, untuk materi minggu depan itu mengenai perdagangan internasional. Silakan kalian pelajari terlebih dahulu karena besok minggu depan akan ada pengulangan materi hari ini. Bu. Baik Bu. Terima kasih atas partisipasinya. Baiklah, sebelum pembelajaran ini ditutup, mari kita berdoa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.